Kehidupan masa lalu meneguk sup mengpo, melupakan kehidupan lampau. Melintasi jembatan ini, menyambut hidup baru. Apa ini? Sup mangpo ini kenapa rasanya aneh? Aku mau komplain. Nomor telepon komplain 444. Jangan komplain aku. Aku pasti berikan kamu jawaban paling memuaskan. Siapa yang memasak sup ini? Aku yang masak. Ada masalah? Kalau tak suka, masak sendiri. Mau minum atau tidak? Tak minum, terserah. Kalian mati bisa reinkarnasi. Aku mati masih harus lanjut kerja untuk kalian. Aku si Tuyu asisten sialan yang siaga 24 jam. Setelah begadang 72 jam terus-menerus mati mendadak. Di sudut tak terlihat, pekerja rendahan mengakhiri hidupnya dengan cara begini. Aku bersumpah ikan milikku. Di kehidupan berikutnya akan kusentuh semua. Kebetulan badan perebusan sup butuh orang. Si Tuyu ditahan di alam bakat. Tidak. Aku sudah mati. Kenapa masih harus kerja? Aku tak mau. Rebus sup selama 49 hari. Nanti kuantar kau reinkarnasi. Dengan prioritas Kerjaan sialan ini. Aku berhenti. Aku mau ketemu Raja Neraka. Sekarang juga. kamu masih mau reinkarnasi? Belakangan jumlah komplain kenapa banyak sekali? Hanya di jembatan reinkarnasi ada 10.004 surat komplain. Semua keluhan sup mengpu rasanya tidak enak. Sikap hantu perebus sup sangat buruk. Besok pagi, rapat semua kepala bagian yang terlambat akan bertugas di neraka 18 lapis. Datanya sangat memalukan. Hari ini wajib lembur. Tulis laporan evaluasi. Ya. Kepala bagian neraka hantu jahat. Perlu diberitahu juga? Beritahu ya. Ya. Kamu masih mau reinkarnasi? Kamu pikir Raja Neraka bisa ketemu semaumu? Ambil dengan rumput bebas khawatir ini, supmu pasti jadi enak. Keluhan akan berkurang. Aku izinkan kamu reinkarnasi lebih cepat. Bagaimana? Lihat keluarga ini yang kupilihkan untukmu. Wah, putri orang terkaya kota selatan. Sejak lahir sudah punya segalanya. Hidupnya langsung bisa bersantai-santai. Hah, paling cuma sehari. Besok aku mau libur. Baik, baik, baik. Para bos baru ini tak satu pun boleh kita langgar. Boleh saja protes. Tapi yang penting tunjangannya sudah kita dapat. Keluhan di jembatan reinkarnasi naik 300% dari tahun lalu. 300.000 arwah tertahan. Banyak sekali komentar buruk untuk sup mengpo. Nama si Tuyu muncul 9.000 kali. Coba jelaskan. Apa yang terjadi? Ini salahku, pengawasanku lemah. Si Tuyu sebagai pegawai baru di badan perebusan sup dendam, kehidupan lamanya terlalu dalam. Anda juga tahu, dendam si perebus sup bisa pengaruhi rasa sup. Kamu yang salah awasi. Masih Yang mulia, jembatan reinkarnasi bermasalah. Arwah yang sedang menyeberang berubah jadi hantu jahat, membuat keributan di jembatan. Sudahlah. Ikut aku semua. Aku sudah taruh rumput bebas khawatir. Kenapa tak mempan? Benci sekali. Kenapa aku sudah berusaha keras mengatur keuangan masih rugi sampai bunuh diri?
Alam baka sudah lama tak seramai ini. Sungguh menarik. Sungguh menarik. Kalau dendam kecil begini bisa jadi hantu jahat. 18 lapis neraka sudah penuh sejak dulu. Situyu, keluar! Makhluk apa ini lega sekali habisi hantu jahat. Hanya orang bodoh yang keluar. Tidak, jangan. Kamu tambah apa ke sup mengpo sampai arwah berubah? Bukan salahku. Aku cuma tambah sedikit rumput bebas khawatir. Tunggu. Bagaimana kau tahu namaku? Aku Raja Neraka. Tolong selidiki, Yang Mulia. Aku benar-benar tak tahu apa-apa. Aku cuma pekerja biasa. Atasan suruh apa yang aku lakukan. Aku tak mau disalahkan. Katakan Rumput bebas khawatir dari Mengpo, resep dari Badan Perebusan Sup. Kalau ada masalah itu masalah manajemen alam baka. Kalau mau meracuni Mengpo yang meracuni lahiran ini tak jadi ya sudah. Mau mati lagi ya terserah. Lagi pula aku sudah mati. ribut sekali. Mana Mengpo? Baru saja masih ada, sekarang hilang. Jangan serang Yang Mulia Raja Neraka. Lihat, ada masalah. Orangnya tidak ada, pasti ada masalah. Sulit ditelan. Kau tadi bilang tak peduli mati atau hidup. Kenapa sekarang tak mau mati lagi? Hantu pun pasti mati. Tapi tak boleh mati tanpa alasan jelas. Menolak jadi kambing hitam. Di sup Mengpo ada rumput penuh dendam. Bisa perbesar dendam dalam hati, ubah jadi hantu ganas. Lihat, ini tak ada hubungannya denganku. Tangkap Mengpo. Apalagi, Itu 4 hantu jahat besar. Mereka berhasil tembus penghalang 18 lapis neraka lolos. Hati-hati, Yang Mulia, jangan kejar. Penghalang yang dijaga ribuan tahun ini seharusnya tak bisa ditembus. Ada pengkhianat di neraka. Jiang Ziwen, jabatan Raja Neraka ini sudah lama kau pegang. Hari-hari ke depan, tunggu saja giliranku. Bawa Situyu ke 18 lapis neraka. kau tetap nempel padaku. Tak ada bukti karena mati. Apa aku benar-benar akan jadi tumbal Roh Mengpo tercerai-berai. Kemungkinan pemimpin 4 hantu jahat besar Cui Yu yang lakukan. Di masa pemerintahanku tak pernah terjadi hal konyol seperti ini. Ini harus diinvestigasi tuntas. Jiang Ziwen menipuku menjadi Mengpo selama ratusan tahun. Katanya suatu hari nanti pasti bisa bertemu Liulang lagi. Padahal dia mengurungnya di sini di 18 lapis neraka, membuat kami terpisah ratusan tahun. Liulang, aku segera menyelamatkanmu. Liulang. Dia menipuku. Mengpo membuka perbatasan hantu jahat diam-diam, dosanya tak terampuni. Tapi yang memancingnya membuka perbatasan itu siapa ya? Situyu. aku mana tahu dia mati janji untukku. Putri orang terkaya di kota selatan, posisi anak tunggal Jiang Zehu. Siapa yang akan menepatinya? Situyu cuma manusia biasa, tapi sudah membuat rating bagus turun ke titik terendah. Dan juga secara tidak langsung menyebabkan 4 hantu jahat besar dilepaskan. Jika tidak segera ditemukan, gelar pengelola terbaikku yang sudah kupertahankan 1000 kali bisa terancam. Sangat menyebalkan.
Sudahlah, selesaikan ini dulu. Posisi Meng Po tidak boleh kosong. Adakah di antara kalian yang mau merangkap? Hakim Yang mulia, mohon pertimbangkan. Kasus yang kutangani sudah dijadwalkan sampai 10 tahun ke depan. Meng Po kan perempuan. Aku tidak cocok. Situyu, sebagai pendatang baru di Badan Perebusan Sub, dendam kehidupan sebelumnya terlalu dalam. Anda juga tahu, dendam perebus sub mempengaruhi kualitas sub. posisi Meng Po harus dijabat wanita. Penuh dendam kesumat bisa kuasai arwah. Situyu, asal-usulnya tak jelas. Lebih baik di alam baka, lebih mudah diawasi. Putri tunggal orang terkaya. Villa mewah. Pesawat pribadi. Kok jadi arwah? Masih dikasih janji kosong atasan. Kamu pilih sendiri penerusmu. Karena Meng Po sudah meninggal, cepat biarkan aku reinkarnasi. Wah, sendok sialan ini kok nyari gara-gara tak bisa dilepas. Mulai hari ini, Situyu gantikan posisi Meng Po. Baju apa ini? Siapa mau jadi Meng Po? Aku mau komplain. Akulah Raja Neraka. Komplain ditolak. Langsung kerja. Kalau komplain lagi, kulempar kau ke 18 lapis neraka. Rasakan semua hukumannya. Bos memang kejam. Baiklah, cuma rebus dan bagi sup kan? Sudahlah, jadi pemimpin lebih baik daripada buruh pabrik. Berdiri. Yang mulia Raden Raka, ada perintah lagi? Urus proses penerimaannya. Hah? Mewah. Korup. Kalau bisa menganggur di Istana Raja Neraka, kayaknya enak juga. Tanda tangani ini. Kontrak kerja alam baka. Kukira di sini Raja Neraka yang berkuasa. Memang aku yang berkuasa. Aku bisa kapan saja ubah pasal-pasalnya. Kamu lihat bagian ini hak pihak pertama dan kewajiban pihak kedua. Sudah 15-20 pasal. Mau tambah apa lagi? Klausul sepihak. Lihat pasal terakhir. Tunggu. Masih ada satu lagi. Menandatangani kontrak jiwa. Pihak pertama dan kedua sebelum kontrak berakhir. Jarak tak boleh melebihi 500 meter. Ini kontrak kerja atau kontrak perbudakan? Bahkan dilacak GPS. Pasal ini bukan tambahanku. Mungkinkah ini kantor manajemen profesi akal bulusnya? Pihak pertama telah menandatangani. Bisa tidak usah tanda tangan? Lebih baik kerja ilegal sampai Meng Po baru menjabat. Pihak kedua telah menandatangani. Kontrak jiwa telah disepakati. Harap kedua pihak mematuhi isi kontrak. Kapan ini ditandatangani? Aku tidak setuju. Bodoh sekali. Kenapa tidak bisa disobek? Jangan melawan kontrak jiwa setelah ditandatangani, kecuali salah satu pihak jiwanya tercerai-berai, tidak bisa dibatalkan. Aku tidak percaya. Apa akibatnya jika langgar kontrak? Jangan buang-buang tenaga. Kantor manajemen profesi kenapa memilih orang tidak berguna seperti dia jadi wakil Meng Po? Sial. Benar-benar tidak bisa hidup sebagai hantu sia-sia. Lepas tangan saja. Gerak sedikit. Rambutnya tersangkut. Potong saja. Tidak boleh, rambut raja ini 1000 tahun tidak dipotong. Bisa sembarangan kau potong? Terlambat kau bilang. Situyu
rambutku dirawat dengan ubat awet muda milenium. Kau, semoga cepat menemukan calon Mengpo yang sebenarnya. Aku, semoga cepat diusir, agar kita tak saling jengkel. Setelah aku selesaikan masalah keluhan ini, tangkap 4 hantu itu, akan kulempar kau sendiri ke jalan binatang untuk bereinkarnasi. Benarkah? Kalau begitu, aku bantu tangkap 4 hantu jahat besar. Lalu kontrak sialan ini bisa dibatalkan. Bereinkarnasi, Kau tak takut masuk jalan binatang? jadi binatang lebih baik. Asal bukan jadi pekerja, jadi kucing atau anjing pun boleh. Kalau bisa jadi panda, lebih bagus lagi. Tak ada cita-cita. Yang Mulia Raja Neraka, rambutnya tersangkut lagi. Lepaskan. Jika berani memotong lagi, Aduh, pergi. Jaga di pintu. kalau begitu, lebih baik dekat denganku. Aku tak ada tenaga untuk terbang lagi. Yang Mulia, rambut Anda Ada apa? area tunggu kantor reinkarnasi. Datang beberapa korban yang jantungnya dicungkil. Kau belum melupakan kematian Xiaobai? Ini kesalahan bawahanku. Sehingga Xiaobai dibunuh hantu penggali jantung itu. Xiaobai sergap dari depan. Jangan gegabah. Tunggu Raja Neraka datang, baru kita bertindak. Tak usah takut. Hantu kecil tak berarti. Hantu hitam dan putih, kalian terjebak. Xiaobai, Hati penjaga alam baka dibanding manusia biasa lebih bisa menambah kekuatanku. Jangan harap kau berhasil. Xiao Hei, cepat hancurkan jiwaku. Lupakan masa lalu. Perkara ini aku sebagai raja akan kuselidiki tuntas. Bukan cuma hantu penggali jantung. Bersama 3 hantu lainnya akan kutangkap dan bawa ke alam baka. Pemberitahuan pengunduran diri Raja Neraka. 30 hari kemudian, Jiang Ziwen mengundurkan diri dari jabatan Raja Neraka. Raja Neraka baru adalah akan diumumkan 30 hari kemudian. Pergi ke kantor reinkarnasi. Aku mau sendiri interogasi arwah yang mati sia-sia. Yang Mulia, kabarnya Meng Po jiwanya hancur sudah bocor. Sekarang jembatan reinkarnasi kacau balau. Aduh, tempat kerja paling takut pimpinan tiba-tiba bermasalah. Aku Mengpo pengganti ini. Tiba-tiba ditugaskan, gak tahu harus beresin berantakan. Mending santai aja. Biar bos besar yang urus, baru aku lanjutin. Jangan pura-pura tidur. Mau aku siapkan jalan buatmu langsung menjabat? Kalau mau, nurut aja. Baik, terserah Anda. Biar kami lewat. Tidak boleh. Sup Mengpo belum siap. Kalian tak boleh masuk. Tanpa Sup Mengpo, kami tetap bisa reinkarnasi. Betul. Kami bawa ingatan kehidupan sebelumnya. Sama saja bawa keunggulan. Biar kami lewat. Tidak boleh. Yang belum minum sup Mengpo naik jembatan reinkarnasi akan dilempar ke neraka pembakaran. Mengpo yang baru saja menjabat. Mengpo yang baru. Jika ada yang lari tanpa minum sup Mengpo, kamu juga ikut dihukum. Hai. Selain tugas merebus sup, apa tugas lain Mengpo? Aku tidak tahu sama sekali. Ada prosedur kerja? Ada SOP detail? Umurmu berapa? Sebelumnya kerja apa? Ada pengalaman kerja? Bisa masak sup ini dengan baik? Ah, aku kenal dia. Dia itu yang supnya paling tidak enak, adik perebus sup. Benar. Bahkan jika jiwa raga musnah, aku tak mau minum supmu. Benar, benar. Yang Mulia Raja Neraka, janji bantu saya, mana?
Raja sendiri antar kamu masuk kerja? Masih bukan bantuan? Selanjutnya, jembatan reinkarnasi. Satu ulasan buruk lagi. Kamu siap menulis PPT evaluasi. Yang suka silakan minum. Baik. Bukankah hanya sup mengpo yang enak? Bukankah hanya KPI 0 keluhan? Bukankah hanya aku ubah resep sup mengpo? Tak masalah. Rumput bebas khawatir cukup? Cukup. Kemarin masih rebus sup bersama kami. Kenapa hari ini jadi mengpo? Aduh, intinya koneksi. Aturan tersembunyi. Kasih jamur biar segar. Itu jamur halusinogen. Hantu memakannya akan berhalusinasi. Biarkan saja dia. Sup mengpo sebenarnya tidak punya resep tetap. Mungkin dia benar-benar bisa merebus sesuatu yang spesial. Tuan, mereka bertiga semua mati sia-sia karena jantungnya dicungkil. Kalian bertiga masih ingat apa yang terjadi sebelum mati? Aku sedang pulang setelah shift malam. Merasa dari belakang ada sepasang mata mengawasiku. Aku tidak melihat apa-apa, lalu tiba di sini. Pasti dia. Kalian berdua juga tidak melihat siapapun? Kalian semua bekerja di rumah sakit yang sama. Xiaohei, kamu jaga rumah sakit Angsin? Dia pasti akan beraksi lagi? Ya. Jangan gegabah. Wah, enak sekali. Wah, enak banget. Satu Sangat mangkok enak. lagi. Beri aku satu mangkuk lagi. Si Tuyu begitu cepat menguasai resep baru merebus sup. Setelah minum sup ini, langsung merasa lega. Semua kekhawatiran langsung hilang. Kalian sebenarnya telah melewati jembatan reinkarnasi. Melupakan masa lalu untuk bereinkarnasi. Sup mengpo tentu saja harus seenak mungkin. Mengapa harus menderita tanpa alasan? Kalian bertiga, temukan jantungnya, baru lewati jembatan reinkarnasi. Antre dengan tertib kalau sup mengpo enak. Boleh kasih ulasan bagus? Dapat satu mangkok lagi kalau kasih ulasan bagus? Baik. Bagaimana Tuan? Hari ini harus 0 keluhan. Walau caranya aneh, tapi tindakannya benar, Mengpo sebelumnya biasanya hanya ikut aturan. Seperti dia yang berani berinovasi resep ini baru pertama kali. Isi penuh bola merah dalam 5 hari. Aku bisa kabulkan satu permintaanmu. Tapi jika ada satu bola hitam, Sss. Aku tak mau dengar omong sial. berani sekali. Tuan kelihatan santai sekali ya. Tugas bagi-bagi sup serahkan pada Tuan. Aku ada urusan yang lebih penting. Ha. Aku ini Raja Neraka, kau malah suruh aku kerja kasar. Mulai hari ini badan perebusan sup pakai sistem giliran. Tak perlu 24 jam jaga di depan kuali. Tapi kuali tak boleh berhenti. Kita bisa pakai makanan siap saji. Raja Neraka, kota ulasan bagus sudah penuh. Janji Tuan masih berlaku? Tentu apa yang kau mau. Jangan mogok kerja, jangan mengundurkan diri, jangan langsung reinkarnasi. Aku mau cuti. Kau pergi, lalu jembatan reinkarnasi dan badan perebusan sup, bagaimana? Sekarang, bahkan tanpa aku juga bisa berjalan normal. Makanya,
pemimpin yang tak bisa bimbing bawahan hanya bisa kerja sampai mati. Baik, ku beri cuti 3 hari. Tapi jarak antara aku dan tuan Jara, kita tak boleh lebih dari 100 meter. Jika aku cuti, kau juga harus ikut. Mau kemana? Tidur? Kasih aku kamar. Kasur besar banget. Ini bukan punyamu. Ini kamar tidur Raja Neraka. Punyamu tidak di sini. Lalu aku tidur di mana? Di halaman. Kau menyuruhku tidur di kandang anjing? Kau berani-berani menggunakan ikatan sebagai alasan tidur di kandang anjing. Bikin kesal. Kau harus berada di dekat Raja Neraka, dalam radius 100 meter. Di istana Raja Neraka, selain aku, tidak ada apa-apa. Terpaksa kau harus tidur di halaman. Kalau aku jadi Raja Neraka, kasur besar itu bisa kugunakan juga. Sudahlah. Lebih baik tetap jadi Mengpo yang santai. Jiang Ziwen setiap hari sibuk urus berkas. Jadi Raja Neraka ini juga bukan hal mudah. Baru saja mengeluh kandang anjing. Selanjutnya sudah mendengkur keras. Si Tuyu, kau benar-benar orang yang unik. Si Tuyu, setelah kau gantikan sebagai Mengpo, aku menerima surat pemberhentian. Mungkin kau juga salah satu kandidat Raja Neraka. Jika aku berhenti, kedepannya harus kemana? Sepertinya harus menemui Dewi Houtu. Raja Neraka Jiang Ziwen dari Alam Baka memohon audiensi dengan Dewi Houtu. Awen, ratusan tahun tidak bertemu. Kunjunganmu hari ini, apakah mengenai urusan pemberhentian Raja Neraka? Ya, tidak tahu harus kemana aku. Kau masih dalam masa jabatan. Tapi 4 hantu jahat besar belum ditangkap. Masa depanmu, naik atau turun pangkat, belum bisa dipastikan. Sepertinya 4 hantu jahat besar harus ditangkap kembali ke Alam Baka sebelum masa jabatan berakhir. Terima kasih pencerahan Dewi. Tidak mengganggu istirahat Dewi lagi. Ziwen, pada dirimu sendiri jangan terlalu keras. Sebagai Raja Neraka, harus menuntut diri dengan ketat. Bagaimana bisa ada wanita mendengkur sekeras itu? Jika aku pergi ke dunia manusia mengejar 4 hantu jahat besar, karena terikat kontrak, dia juga harus ikut. Tapi dalam keadaan dia seperti ini, dibawa pasti hanya jadi beban. Jangan bergerak. Lepaskan. Dawang, kalau masih nakal, jangan salahkan aku mencabuti bulumu sampai habis. Aneh. Aku sangat mengantuk. Padahal selama ribuan tahun, aku tak pernah merasa mengantuk. Si Tuyu, apa sebenarnya rahasia di tubuhmu? Bagaimana bisa aku tidur bersama Jiang Ziwen? Pasti ini mimpi. Aneh. Selama ribuan tahun, Yang Mulia tak pernah absen dari rapat pagi. Yang Mulia, Raja Neraka, Si Tuyu. Pantasan dia, seorang arwah biasa, bisa jadi Mengpo. Aduh, aku merasa jijik. Bagaimana bisa pekerja tidur satu selimut dengan bosnya? Kalian lanjutkan saja. Aku akan beritahu rapat pagi hari ini dibatalkan. Hal ini bukan seperti yang kau pikirkan. Silakan lanjutkan. Lanjutkan.
Reputasiku kau hancurkan semua. Bagaimana kau akan mengganti rugi? Kamu yang mulai duluan menyerangku. Jangan fitnah. Liburan selesai. Ikut aku ke dunia sekarang juga, tangkap hantu penggali jantung. Aku menolak. Mau tetap di sini jadi bahan gosip? Lihat, Mereka tidur bersama. Iya, Bukannya saat dinas luar harusnya cari hotel dulu untuk istirahat? Dinas Kalambaka ada uang lembur? Keluar! Apa itu? Jangan keluar. Aku ada di sini. Berani juga mengganggu. Harus diakui, dia memang hebat. Penampilannya, Mau peluk sampai kapan? baru saja sangat menakutkan. Dia malah tidak bisa melihatnya. Dia manusia biasa. Wajar tidak bisa melihat. Aneh. Rumah sakit sebesar ini, malam hari cuma ada satu dokter jaga. Di sini terjadi beberapa kasus pembunuhan penggalian jantung. Pasti tidak ada yang berani datang. Wajahnya sama persis dengan Xiaobai. Kerja mana lebih penting dari nyawa? Tunggu. Hantu penggali jantung begitu kuat. Aku cuma bisa rebus sup, nggak bisa apa-apa. Kau bawa aku, bukannya cari mati? Jika ada bahaya, di tas ada alat pelindung nyawa. Hanya bisa dipakai sekali. Baiklah. Kalau begitu, Anda rencananya kapan akan bertindak? Hal berbahaya seperti ini, kalau tidak bisa membantu, lebih baik sembunyi. Jangan jadi beban. Tunggu dia cari kita saja. Kalian datang kapan? Tadi? Barusan saja. Tapi tadi aku tidak melihat bayangan sama sekali. Kamu bisa melihatku. Bukankah seharusnya aku bisa melihatmu? Aku, Dokter, mohon maaf. Adikku punya penyakit jantung. Dari kecil di rumah saja, pikirannya kurang waras. Barusan di rumah serangan jantung mendadak. Tolong cepat periksa dia. Aku. Aku memasang mantra. Sekarang dia bisa melihat. Kamu pura-pura jadi pasien, menyusup ke bangsal. Baru aku bisa menyelidiki dengan leluasa. Aku sakit sekali sekarang. Sulit bernapas. Dokter, tolong selamatkan aku. Kalian para bos, apa memang suka menugaskan mendadak? Cepat bantu pasien ke sini. Situ yuk, jaga dirimu baik-baik. Apa yang harus kulakukan? Kamu lalai tugas. Tunggu sampai bawahan menangkap hantu penggali jantung. Bawahan menyerahkan diri pada Tuan. Bai Wu adalah target berikutnya dari hantu penggali jantung. Kamu jaga di dekatnya. Bagaimana dia bisa muncul? Tapi Bai Wu dan Xiaobai wajahnya persis sama. Aku tidak bisa melihatnya mati di tangan hantu penggali jantung. Lalu apa kamu bisa mengabaikan nyawa orang lain? Bai Wu adalah Bai Wu, Xiaobai adalah Xiaobai. Bagaimana bisa kamu samakan mereka? Ini kesalahan bawahan. Tapi aku sudah mencari seluruh rumah sakit dan tak menemukan jejak hantu penggali jantung. Rumah sakit Angxin ini adalah rumah sakit Enning tempat dia melakukan puluhan pembunuhan 100 tahun lalu. Mencarinya takkan mudah. Tidak cukup. Jantung-jantung ini tak memadai. Tak ada yang cocok untuk Anna. Aku harus temukan jantung paling indah
dan paling penuh vitalitas. Aku belum pernah melihat nilai EKG yang aneh seperti ini. Denyut nadimu bagaimana bisa begitu lemah sampai tak teraba? Karena aku memang orang mati. Tentu tak ada denyut nadi. Sepertinya hanya bisa mendaftarkan merawat inap dulu. Tunggu besok hasil pemeriksaannya keluar, baru buatkan rencana perawatan terbaru untukmu. Kalau begitu dokter, tolong aturkan untukku kamar tunggal mewah. Itu akan lebih membantu pemulihanku. Lingkungan kerja yang nyaman harus diperjuangkan sendiri. Keluarga pasien, ikut saya ke ruang perawatan. Hantu hitam. Ingat tugas yang kuberikan. Jangan biarkan siapapun atau hantu meninggalkan rumah sakit ini. Siap. Penyakit adikmu memang langka. Kamu harus merawatnya baik-baik dan tunggu pemeriksaan besok. Terima kasih, Dr. Bai. Kalau begitu, hantu hitam juga ada di sini. Aku yang cuma orang tak berguna ini, bahkan tak tahu hantu penggali jantung itu apa. Aku tak mau merepotkan Anda. Lebih baik Anda memasukkanku ke dalam pusaka dan membawaku. Jangan harap. Kau adalah inti rencana penangkapan hantu ini. Han, Namanya Zhao Yoda. 100 tahun lalu, dia adalah seorang dokter bedah ternama. Tapi karena egonya, dia membunuh banyak orang untuk eksperimen transplantasi jantung. saat hidup, dia adalah monster penggali jantung. Setelah mati, seharusnya dia langsung dihukum pancung. Kenapa sekarang masih bisa keluar berbuat jahat? Karena kesalahan penilaian Xiao Hei. Karena kesalahan penilaian Xiao Hei. Menghukumku membunuh. Lalu mengapa tidak menghitung orang yang kuselamatkan sebagai pertimbangan? Hari ini, tak seorang pun boleh menghalangiku pergi untuk transplantasi jantung Anna. Xiao Hei, dia mulai jadi hantu jahat. Cepat pancung, kirim ke neraka Cermin Dosa. Jangan sakiti aku. Aku tak mau mati. Jangan bunuh dia. Kita akan mati bersama. Jangan sentuh dia. Jiwa semua korban ada di dalam tubuhnya. Jika dia dibunuh, jiwa semua orang juga akan lenyap. Kemudian, dalam pengejaran, Xiao Bai tertusuk dan rohnya terluka hingga jiwanya buyar. Pantas saja. Di alam baka hanya ada hantu hitam, tak ada hantu putih. Dia, hantu putih, harusnya lebih penting daripada aku, Mang Po. Bertahun-tahun ini, tapi tak pernah diisi. Xiao Hei, demi menjaga posisi Xiao Bai, mengambil alih semua tugas hantu hitam dan putih. Tak kusangka, Xiao Hei yang biasanya terlihat dingin, ternyata sangat setia kawan. Alam baka tak semuanya dingin, kita kan pekerja. Tapi, ngapain aku cerita panjang lebar padamu? Setiap di dekatnya, aku selalu jadi rileks tanpa sadar. Tanpa kusadari, sudah ngomong segini banyak. Karena hantu penggali jantung selalu cari jantung untuk dicangkok ke wanita bernama Anna. Wanita itu, sudah kalian temukan? Kau benar. Kami tak pernah terpikir menyelidiki wanita itu. Ternyata seluruh dunia ini cuma panggung yang amburadul. Lalu rencanamu menangkapnya bagaimana? Zhao Yude mengincar jantung Bai Wu, bersiap menjadikannya umpan. Ketemu. Aku bantu. Terima kasih. Kenapa mendadak mendekat? Bikin aku kaget. Cari petunjuk secepatnya. Data sebanyak ini,
Kenapa tak ada yang masuk ke database? Tentu karena alam baka kekurangan staf. Data sejarah belum diinput. Lebih baik kau input langsung saja. Hanya sekali ini. Data kalian rumit sekali. Kalau langsung cari berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah, akan lebih mudah. Kamu memang cerdas. Ada apa ini, Zobapi? Perankanlah peranmu sendiri. Tiba-tiba jadi ramah begitu. Badan perebusan sup? Tidak menjadi hantu gentayangan berkeliaran di dunia. Masih di alam baka itu mudah. Anna adalah dia. Katamu soal Mengpo dan Raja Neraka, benarkah itu? Ada yang melihat sendiri Mengpo dan Tuan Raja Neraka tidur bersama, masih bisa bohongkah? Tak heran kemarin masih merebus sup bersama kita, keesokannya sudah jadi atasan kita. SST Tuan Raja Neraka, jelaskan ini. Yang benar akan terbukti. Kamu ikut aku. Tuan Mengpo, maafkan saya tidak seharusnya bicara di belakangmu tidur dengan Tuan Raja Neraka. Diam. Hantu penggali jantung Anna yang selalu kau pikirkan ternyata adalah si tukang gosip. Sebelum mati, apakah namamu Anna? Saat lahir, saya menderita penyakit jantung bawaan. Agar mudah dirawat, saya diberi nama perempuan. Tapi bagaimana kamu tahu? Hubunganmu dengan Zhao Yude apa? Kakakku. Tahukah kamu karena dia membawa beban puluhan nyawa? Aku tidak tahu bagaimana bisa begitu. Bagaimana mungkin kakak bisa melakukan dosa besar seperti ini, membunuh orang? Apa kau tahu di mana mayatmu sendiri berada? Sudah ketemu? Tidak baik, mayat Anna sudah ditemukan. Selalu merasa ada yang mengamati dari belakang. Mungkinkah karena begadang terlalu lama sampai muncul halusinasi? Kenapa mayatku bisa ada di rumah sakit? Bukankah karena kakakmu si hantu penggali jantung, demi bisa memberimu jantung baru dan hidup kembali, dia menyembunyikanmu di sini? Hamba tahu dosa kakak sangat berat. Siap membantu Tuan menangkapnya. Hanya berharap Tuan memandang pada fakta bahwa kakak terjebak dalam persaudaraan. Jangan biarkan jiwanya hancur. Sebagai makhluk spiritual, tidak baik berlama-lama di dunia manusia. Jiwa Anna aku serahkan padamu. Apalagi lagi-lagi aku. Aku ada di sini. Kenapa takut? Tuan Zhao Yude muncul. Situ Yu, aku perintahkan kau menahan Bai Wu di ruang operasi. Bagaimana bisa menahannya? Apalagi suruh dia membuka dadaku. Kalau perlu juga bisa, toh kau sudah mati. Tunggu. Meskipun aku benar-benar bisa menahannya, dengan batasan jarak kita, kau tetap tidak bisa bertindak sendiri. Baru saja mulai membaik, sekarang suruh aku mati lagi. Memang semua bos pantas digantung di tiang listrik. Situ Yu, ini adalah ujianmu untuk menjadi Raja Neraka. Nyawa Bai Wu diserahkan pada si Tuyu untuk dijaga. Apakah benar-benar bisa? Takdir Bai Wu sampai hari ini saja. Jika bisa menggunakan dia untuk memancing Zhao Yude masuk perangkap, itu jasa baginya. Ya,
tarik semua hantu kantor dari rumah sakit. Kita tunggu mereka masuk perangkap. Dokter Bai, adikku tiba-tiba tak sadarkan diri. Tolong lihat dia. Tak bisa menunggu lagi. Harus segera dioperasi. Dokter Bai, aku hanya punya satu adik. Kamu harus selamatkan dia. Aku pasti akan berusaha sepenuhnya. Pasien Situyu, operasi jantung terbuka. Raja neraka bajingan benar-benar membawaku ke meja operasi. Tunggu, Jelas sudah diberi obat bius cukup. Kenapa masih sadar? astaga, hantu penggali jantung. Jangan buru-buru. Apakah si Tuyu layak menjadi calon Raja Neraka? Lihat saja, apakah dia bisa sendiri menghadapi Zhao Yude. Sekarang kita suntik ulang obat bius padamu. Sangat mengerikan. Hantu bunuh hantu. Bukankah akan hancur total dan tiada artinya? Orang di tempat tidur ini jelas tak bernyawa. Dikirim dari alam baka untuk menangkapku. Tak ada reaksi. Jika ada bahaya, di dalam tas ada jimat penyelamat hidup. Hanya bisa dipakai sekali. Sekarang nggak usah. Gue udah nggak ada masa depan. Ternyata perintah Raja Neraka. Jangan mendekat. Apa sih yang gue harapkan sebenarnya? Tuan, kekuatan spiritualnya sangat lemah. Sampai kurang dari 1% kekuatan. Perintah Raja Neraka pun tidak terpakai. Pasien Situyu, kamu tidak boleh olahraga berat sekarang. Cepat berbaring di tempat tidur. Dokter Bai, minggir. Jangan ganggu gue bertarung. Tak disangka alam baka sudah merosot sampai mengirim hantu kecil sepertimu untuk menangkap gue. Gue akan membunuhmu untuk memeriahkan upacara ganti jantung. Tak disangka alam baka sudah merosot sampai mengirim hantu kecil sepertimu untuk menangkap gue. Gue akan membunuhmu untuk memeriahkan upacara ganti jantung. Meriahkan. Hah, kamu pikir kamu siapa? Cuma seorang kakak gila, pembunuh psikopat. Xiaohua punya kakak sepertimu. Sungguh memalukan. Bagaimana kamu tahu Ana adalah adik gue? Berapapun jantung yang kamu ganti, tidak akan menyelamatkan Ana, karena jiwanya ada padaku. Jika kamu berani melangkah, aku akan menghancurkan jiwanya. Kak, jangan melawan lagi. Baik, baik, baik. Jangan terburu nafsu. Asal kau serahkan dia padaku, aku akan membiarkanmu pergi. Dapat dengan mudah. Dengan jiwa Ana dan jantung segar, dia bisa hidup kembali. Tuan, dia sepertinya sudah mengungkapkan semua kartu truf kita tanpa sisaan. Dia benar-benar bukan mata-mata yang dikirim pihak lain. Dia benar-benar bukan mata-mata yang dikirim pihak lain. Jangan terburu-buru. Masalah belum sampai pada titik tak terhindarkan. Aku telah memberi Baiwen sebuah pembatasan. Jika Zhao Yude melukai Nyahen, akan mendapat balasan. Kau pikirin aku akan percaya pada seorang dan pembunuh kejamin hantu jahat akan melepaskanku? N. Satu persatu memperlakukan aku seperti orang bodoh. Benar kan? Tidak menjelaskan isi pekerjaan, lalu menyuruh bawahan bekerja. Jangan salahkan aku kan jika aku mengambil jalan pintasan. Sudah cukup, Jens. Situ Yun. Kamu terlalu banyak dendam, Ren. Yang mulia Raja Neraka. Jika ada orang Rien yang tidak menganggap nyawamu berharga, bisakah kau menerimanya dengan tenang, N? Yang mulia Raja Neraka.
Jika ada orang di N yang tidak menganggap nyawamu berharga, bisakah kau menerimanya dengan tenang, N? Aku tak akan membiarkannya melukaimu. Begitu Yarn menunggu hingga detik terakhir dan semua orang terlukain, baru kau datang menyelamatkan Kun. Muncul tiba-tiba hantu, and Baiwen lahir tahun 2000 IN karena mengelola sendirian rumah sakit Ang Senin siang malam tanpa istirahat N. Meninggal mendadak di meja operasi N. Meninggal di usia 26 tahun N. ini Jen. Bukan alam baka kan, Anna? Catat ini, Zen. Aku adalah Raja Neraka 10 Isanan, Jiang Ziwen. Meng Po Si Tu Yun, Dr. Bai Wen. Kalian membantuku Zhao Yude berjasa mengumpulkan pahala. Pahala apa? Hanya mengincar Dr. Bai, mencari alasan untuk merekrutnya. Hanya mengincar Dr. Bai, mencari alasan untuk merekrutnya. Jika kamu reinkarnasi, bisa tinggal di keluarga kaya hidup damai. Tapi ada pilihan lain. Pilihan apa? Posisi Bai Wuchang kosong lama. Jika kamu mau, bisa tinggal di alam baka berpasangan dengan Xiao Hei. Membimbing arwah Ragu apa lagi? Tentu saja reinkarnasi. Lahir kembali ya. Aku ingin bekerja di alam baka. Masuk daftar pegawai alam baka adalah keberuntunganku. Aku ingin jadi Bai Wuchang, membimbing arwah. Aku ingin meninggalkan alam baka, tak bisa pergi. Kamu punya kesempatan, tapi memilih tetap di sini. Dokter baik, kamu bukan orang Shandong kan? Meng Po memang hebat, asalku dari Shandong Hezim. Memakai seragam ini 200 tahun. Melepasnya masih berat. Seragam jelek begini. Apa enaknya dirindukan? Nah, ini ku buatkan sup Meng Po special. Baru dimasak. Terima kasih, bos. kakakku. Kesalahannya karena terlalu obsesif. Kamu tak perlu terlalu menyalahkan diri. Minum habis. Sup Meng Po ini masa lalu bagai asap hilang. Si Tuyu, kamu cukup menarik. Boleh aku bertanya satu pertanyaan lagi? Katakan saja, Kamu dan Raja Neraka soal aturan tak tertulis itu benarkah? tidak benar. Fitnah. Segitu bencinya kah berhubungan denganku? Siapa yang mau pacaran dengan atasannya siapa? Aku, si Tuyu, tak mungkin sama sekali. Bagus. Kalau gitu ikut aku menangkap hantu jahat. Berikutnya tidak bisa istirahat sehari lagi ya. Aku tak punya waktu. Menghormati langit dan bumi. Apaan sih ini? Kerjaan sialan apa? Ini harus melakukan upacara pernikahan. Pengantin pria dan wanita saling membungkuk. Kenapa tubuhku tak terkendali? Istriku, saatnya masuk kamar pengantin. Ini main apa lagi?
Jangan bilang kamu serius mau masuk kamar pengantin denganku. Cepat lepaskan segelnya. Aku tak bisa melepaskannya. Kamu kan Raja Neraka. Tak bisa melepaskan segel kecil ini. Bagaimana bisa menangkap hantu ganas? Kita tidak di dunia nyata. Tapi dalam ilusi yang dibuat Feng Yuanyuan, Pengantin pria ini cukup tampan. Feng Yuanyuan diculik ke desa Fengjia, dinikahkan dengan anak kepala desa. Setelah dikubur hidup-hidup rasa dendamnya tak hilang, jadi hantu jahat membantai seluruh desa Fengjia. Tapi pengantin wanita ini seperti anak kecil yang belum dewasa. Keduanya sama sekali tak cocok. Cinta harus melalui cobaan baru bisa berbuah manis. Larangan dicabut. Ujian dimulai. Ujian. Raja Neraka, bisakah kita terus terang? Benang merah di pergelangan tanganmu adalah ujian kita. Kita harus menciptakan kisah cinta yang memuaskannya. Benang merah? Apa Feng Yuanyuan pikir dirinya Dewi Bulan? Berkencan dengan raja ini adalah keberuntunganmu. Harusnya senang, kan? Ini pasti hal paling sial setelah aku mati. Tidak ada yang lain. Tapi, untuk memecahkan ini, harus benar-benar menikah. Menyelesaikan ritual pernikahan yang sesungguhnya. Wah, apakah mereka serius? Menyelesaikan ritual pernikahan yang sesungguhnya. Ulangi sekali lagi. Jika tidak, besok saat ini kita akan menikah lagi. Berulang tanpa henti. Ritual pernikahan. Kamu juga tak mau menikah lagi denganku, kan? Boleh saja. Lagi pula yang rugi bukan aku. Sebenarnya ada cara kedua. Sudah terlambat. Karena yang mulia suka berakting, bawahan ini pun ikut bermain. Raja ini belum pernah lihat bawahan mana berani macam begini. Menghina Raja Neraka bisa dihukum masuk neraka es. Pikirkan baik-baik. Kalau begitu, tolong Raja Neraka katakan langsung. Apa cara keduanya? Cermin sedang mengawasi. Obsesi Feng Yuanyuan adalah cinta yang indah, pernikahan yang sempurna. Jika dia percaya pada kita, ilusi akan hilang dengan sendirinya, kita bisa bertemu dengannya. Lalu kenapa kau menekanku? Nyonya, malam pengantin lebih berharga dari 1000 emas. Karena dia ada di cermin, bisa dilihat. Masih butuh kerjasamamu untuk berakting. Barusan bukannya aktingmu bagus. Cepat, cap Raja Neraka. Raja Neraka, aku tertipu lagi. Cerita cinta dalamnya, ternyata semua palsu. Kalian semua iblis. Kenapa kau tidak gunakan sendiri cap Raja Neraka? Dia begitu lemah. Jika aku menggunakan cap Raja Neraka, pasti akan hancur menjadi debu. Dia begitu payah. Masih bisa jadi hantu jahat. Dikurung di 18 lapis neraka. Jangan meremehkan kemarahan seorang wanita. Apalagi seperti Feng Yuanyuan, gadis muda yang dipaksa nikah arwah. Menipuku. Lagi menipuku. Orang yang menipuku, lebih baik mati saja. Menipuku. Lagi menipuku. Orang yang menipuku, lebih baik mati saja. Mungkin ini ujian kesempatan bagusnya Feng Yuanyuan. Kamu menghilangkan kemarahan di alam baka. Sebenarnya bisa berinkarnasi. Kenapa mau mengikuti mereka kabur? Alam baka terlalu membosankan. Aku ingin baca komik cinta.
Kau akan melihat Feng Yuan masa lalunya. Rasakan dendamnya. Jangan sampai tersesat dalam ilusinya. Feng Yuan keluar. Jangan memaksaku menamparmu. Tampar aku? Berdasarkan apa kau menamparku? Orang tuaku saja tak pernah. Awalnya, aku ini anak orang kaya, nona besar. Tapi, cuma keluar beli pot bunga, sebentar saja. Terculik ke tempat sialan ini. Kamu, Lurah tua itu memaksaku menikahi anaknya yang sudah mati 3 hari. Aku dikubur hidup-hidup. Katakan, mana mungkin aku tak putus asa? aku paham. Membayangkannya saja jijik. Kamu sungguh paham, saudari. Coba pikir, seorang gadis dari keluarga terhormat, seharusnya menikah dengan jenderal dalam cerita, pemuda tampan. Tapi mati begitu sia-sia, mana mungkin aku tak bunuh seluruh desa mereka? Mereka memang keterlaluan. Saudari, bukannya kamu cuma ingin pria saja? Nanti aku ke alam baka carikan 8-10 pria tampan. Kau pilih sendiri. Lagi pula, waktu hidup dulu, aku dulu penulis naskah. Kamu mau jenis kisah cinta apa? Bisa aku tuliskan. Apalagi CEO otoriter jatuh cinta dengan aku yang jadi hantu galak. Hantu liar pun punya musim semi. Intinya, apa yang kau suka, itu yang akan kutulis. Oke, aku mau yang seperti ini. Alisnya tegas, matanya berkilau, tingginya 7 cit, tampan rupawan. Dan aku mau bercinta bersamanya. Lebih baik sedikit sedih di awal, tapi akhirnya sangat bahagia. Ya. Gadis secantik ini seharusnya disayang di usia ini. Malah dapat musibah. Takdirnya sungguh tak adil. Oke. Serasi dan kompak saling memahami itu sudah dasar. Yang paling penting harus romantis. Benar kan? Benar-benar. Sesekali beri kejutan kecil. Kau tak perlu bilang dia sudah paham, iya kan? Ya, Pandai bersikap itu dasar. Fisik juga harus oke. Wajah Azu bakat Jay Chou, postur Mr. Huang. Bagaimana? Kau mau pacaran seperti ini? mau. Tapi siapa mereka? Gak apa-apa, mau. Jangan kau, aku juga mau cari. Tunggu aku pulang langsung kucarikan. Ah, jangan pulang. Sekarang juga. Xiaoyu, kau sudah bangun? Panggilan ini Zen, tolong ubahlah Shen. Aku dan Raja Neraka yang tidak begitu dekat Hen sampai sejauh ini gen minggirin. Dia bisa membuka cap Raja Neraka. Kakak Xiao Yuhen, kau akan membantu Sen mewujudkan harapanku? Tentu saja, aku orang yang menepati janji Len. Tidak seperti beberapa orang Nen. Syukurlah, Len. Tapi Ren perlu meminjam kekuatan Tuan Chuang Wang Shen. Oh, Len, Apa ada mantra Ren yang bisa mengeluarkan 8-10 pria tampan? aku punya cara yang lebih baik, Ren. Kalau makan buahku, aku lapor polisi Sen.
kakak Xiao Yuhan, antar aku sendiri dan melewati jembatan reinkarnasi lain. Baikkan Yuan. Semoga di kehidupanmu berikutnya selalu selamat, Jen. Jalan selanjutnya yang harus kau jalani sendiri, Ren. Benang merah nan Kok masih di sini? Kenapa tidak bisa dilepasin? Cukup bagus, RN. Anggap saja sebagai kenang-kenangan Ren dari Feng Yuan. Urusan Feng Yuan selesai, Yan. Setidaknya biarkan aku istirahatkan sebentar, kan, Raja Neraka. Tolong bosen. Ada hantu Jiang Shin. Tak terlihat, tak terdengar, Hen. Bukan urusanku. Tertidur, Mian. Lepaskan aku, Rekan kerja dalam masalah lain, kau tidak bisa melihat mati tanpa menolong aku. Hanya bisa merebus sup, Hen. Tidak bisa apa-apaan. Bagaimana menolongin? Siapa bilang kau tidak berguna? Kali ini Xiao Hei dan Xiao Baisan bertemu dengan HN, salah satu dari 4 hantu jahat besar dan hantu Jiang Shiren. Keadaan darurat. Kenapa panas sekali di sini? Kamu nggak kepanasan? Tempat hantu Jiangshi suhunya tinggi dan kering. Suhu tubuhku rendah, jadi nggak takut panas. Kalau kamu kepanasan, Hidup lagi. Bakar 2 monster ini. Dewa, baru kami dilepas. Gedung hantu ini, Sudah bilang kami hantu, nggak mati dibakar. Mereka nggak percaya. Dicuci otak hantu Jiangxi. Mereka juga nggak mati dibakar. Buat apa cari kami? Aku mau balik ke alam baka. Si Tuyu, aku di sini. mereka berdua kenal. Tangkap, dikurbankan bersama. Mereka berdua kenal. Tangkap, dikurbankan bersama. Kenapa kalian bisa ditangkap mereka? Kami mengejar jejak hantu Jiangxi. Dia bersembunyi di kawasan ini. Kami pasang barrier supaya nggak kabur. Kami sengaja ditangkap untuk cari persembunyiannya. Raja Neraka, lihat. Pikiran mereka jernih. Sekarang aku boleh pulang? masa kamu pergi? Mereka laki-laki enak apa? Hanya kamu yang segar lezat. Jadi kurban bersamaku. Xiao Hei, Xiao Bai, kalian menyamar jadi warga. Lalu kita ngapain? Langsung serang keluar, tangkap hantu Jiangxi. Aku sudah bilang, korban dikirim sampai sini. Hantu Jiangxi akan datang sendiri. Mending istirahat dulu. Lihat siapa yang bisa mengalahkanku. Siapa bilang tak bisa mengalahkanmu? Aku tidak percaya. Kecuali kamu pegang kartu terbaik. Kalau tidak mustahil kalahkan aku. Lihat baik-baik. Tangkap hantu. Haha, kamu kalah. Jiang Ziwen. Raja Neraka dan hantu hitam putih. Kalian hari ini takkan kembali lagi. Xiao Hei, luar diserahkan padamu. Lindungi baik-baik Xiao Bai. Baik. Xiao Bai dilindungi. Aku akan ikutmu mati hidup bersama. Sama-sama partner. Kenapa perlakuannya beda? Begitu besar. Xiao Hei hati-hati. Xiao Bai kerja bagus. Xiao Hei memujiku. Ayo pergi.
hantu Jiangshi ini lebih kuat dari Yuan Yuan dan hantu penggali gantung banyak sekali bisa menimbulkan kabut gunung sebesar ini. Kenapa tiba-tiba bergandengan tangan? Memang Raja Neraka punya kemampuan atur suhu enak sekali. Hantu Jiangshi adalah yang terkuat di antara 4 hantu jahat besar. Dulu aku mengejarnya kembali ke alam baka, hampir mati separuh. Raja Neraka sehebat itu juga bisa terluka? Situ Yu masih perlu pakai hantu Jiangshi untuk menguji Situ Yu? Apa maksudnya ini? Sudah kubilang jangan tangkap aku. Raja Neraka, cara-caramu semakin hina. Ditindas olehmu, dendam ratusan tahun ini. Hari ini akan kuhitung bersamamu. Ayo, bukankah kau ingin menangkapku? Bunuh mereka dulu. Kuingatkan kau, hentikan pembunuhan. Jika kubunuh, apa yang bisa kau lakukan? Dulu kau memang selalu ragu-ragu seperti ini, sehingga memberiku kesempatan. Bagaimana kalau kita bawa semua hantu kecil ini kembali ke alam baka? Kita tidak bisa menahan arwah hidup. Pilihlah. Apakah menunggu aku membantai mereka satu persatu jadi mumi? Atau menahan arwah hidup dan ambil nyawaku? Takkan kupilih keduanya? Apa lagi yang kau tunggu? Mereka menyakiti diri sendiri. Jika tak bisa dibangunkan, siram saja. Supmu bisa menghilangkan kendali. Ini versi spesial buatanku, bisa mengatasi segala perlawanan. Air. Aku mau air. Lihat kondisinya. Kok kamu lebih kejam darinya? Bagaimana tidak apa-apa? Di alam baka ada tidak vaksin rabies? Kumohon. Aku mau minum air. Apa ini di tubuhnya? Talisman penakluk Hanba. Bagaimana bisa rusak? Ternyata dia adalah Hanba yang legendaris. Kalau begitu, ini jadi mudah. Haus sekali ya. Aku punya air. Mau tidak bertransaksi denganku? Air biasa tak berguna bagiku. Jangan bohongi aku. Berguna atau tidak, coba saja pasti tahu. Air apa ini? Satu tetes saja lengkap hausku. Ini air sungai kematian, bisa menetralkan energi negatif miliaran arwah. Apa mungkin masih belum bisa mengatasi kekeringan Hanba? Sup mengpo diracik dari air sungai kematian. Tentu saja efektif. Kalau kamu ikut aku kembali ke alam baka, aku akan tempatkan kamu di badan perebusan sup pekerja. Setiap hari bisa minum sup mengpo. Sup buatanku ini versi spesial, penawar segala macam keras kepala. Kamu bilang lebih awal, aku pasti tidak mendengarkan omongan Cui Yu. Aku akan tetap tinggal di alam baka. Kebetulan sekali, badan perebusan sup masih ada lowongan pekerjaan kosong. Mohon Raja Neraka menandatangani formulir kerja. Kebetulan sekali, badan perebusan sup masih ada lowongan pekerjaan kosong. Mohon Raja Neraka menandatangani formulir kerja. Dia bisa tinggal. Tapi kontrak tidak bisa ditandatangani. Lagi pula, dia melukai orang dan kabur. Setiap hari harus menjalani hukuman neraka. Baiklah. Asalkan aku tidak mati, dibunuh saja tidak apa. Minumlah, minumlah, minumlah. Kalau tahu air sungai kematian, ada efek seperti ini. Dulu kenapa harus hampir mengorbankan setengah nyawa untuk menangkapnya? Langsung bekerja saja sudah cukup. Ada apa? Oh, bukankah hantu Jiangshi sudah ditaklukkan? Kenapa mereka masih berteriak? Lebih menyakitkan lagi. Ini gejala hantu Jiangshi. Mereka semua terinfeksi wabah. Bagaimana kalau minum sup mengpo? Kamu baru saja memberi sup mengpo pada orang hidup tanpa izin. Itu sudah melanggar peraturan alam baka. Lagi pula, sup mengpo tak berguna untuk wabah ini. Kembalilah ke alam baka dulu. Aku yang akan urus mereka. Dewi Houtu, karena menangkap hantu Jiangshi, pegawai kota kecil ini tertular wabah. Jika tidak dikendalikan, Masalah ini, aku tahu. Akan kuselesaikan dengan baik. terima kasih Dewi Houtu. Awen, kali ini, untuk menangkap 4 hantu jahat besar, kau berkali-kali melanggar prosedur. Ini mungkin akan memengaruhi tujuanmu setelah lengser nanti. Hati-hatilah.
Setelah urusan saat ini selesai, rencana setelah lengser terserah takdir. Awen, kau berubah. Mungkin ini terlalu lama bersama anak muda, pikiranmu berubah. Situ Yu memang memengaruhiku. Hebat juga. Memang pantas jadi dirinya. Orang pertama yang berani naik ke tempat tidur Raden Raka. Jika dia benar penerus berikutnya, penggantiku, masih banyak hal yang harus kuserahkan padanya. Bukan karena aku merebut tempat tidur, dia jadi tidak tidur. Masa sih citraku seperti ini? Kenapa aku peduli tampil seperti apa di depannya? Sudah bangun? Raja Neraka. Saat tidak ada orang, panggil saja namaku. Jiang Ziwen. Urusan di kota kecil sudah selesai? Situ Yu, bukankah kau paling benci kerjaan? Kenapa pakai kerjaan sebagai pembuka? Dewi Houtu sudah menyelesaikan. Temani aku minum 1 gelas. Situ Yu, kalau kau tak bekerja, mau ngapain? Tidur dulu sampai lupa waktu, lalu jalan-jalan, melihat pemandangan indah. Menurutmu, kalau aku tak jadi Raja Neraka, aku bisa ngapain? Jiang Ziwen, kamu aneh. Jiang Ziwen, jangan-jangan kamu mau kabur? Kamu anggap Raja Neraka apa? Bisa kabur sembarangan? Betul juga. Aku saja si Mengpo ini tak bisa kabur. Situ Yu, aku ingin bersantai bareng kamu. Apa maksudnya ini? Jiang Ziwen, Shumaku, Kamu mabuk. Lupakan saja yang tadi. Ternyata kehilangan kendali. Rasanya seperti ini. Situ Yu, apa kamu gila? Mimpi macam apa ini? Semalam, Aku minum terlalu banyak. Yang Mulia Raja Neraka. Cui Yu ada di Istana Hakim Situ Yu. Kenapa kamu di sini? Aku jangan-jangan rumor di alam baka benar? diam kamu. Dihukum karena salah putuskan buku kehidupan, lalu melewati 18 lapis neraka, meloloskan diri dari semua hukuman. Di dunia manusia, memutuskan hidup mati orang, menyebabkan beberapa kasus mengerikan. Jiang Ziwen, hari ini aku akan duduk di istana hakim ini mengadilimu, Raja Neraka, atas dosa yang kau perbuat. Siapa memberimu hak mengadili Tuan Raja Neraka?
Siapa memberimu hak mengadili Tuan Raja Neraka? Bagus sekali, Cui Yu. Kau bukan lagi seorang hakim. Sebagai buronan seperti dirimu, apa kualifikasi mengadili saya? Kalau bukan karena dulu kau tak peduli pada persaudaraan, melaporkan kesalahanku menghakimi, saya takkan jatuh menjadi hantu jahat begini. Itu seruling tulang hakim. Tidak tahan lagi. Bisakah kau tenang sedikit? Kita semua hantu dewasa, masih saja bertingkah gila. Seorang mengpok kecil berani. Masih belum tenang? Aku bunuh kau. Aku akan membunuhmu. Kau ingin bicarakan benar salah dulu. Baiklah, biarkan semua orang melihat dengan jelas. Ini adalah rekonstruksi kejadian kesalahan Cui Yu dulu, salah menghakimi kasus itu. Benar, inilah awal kesalahannya. Feng Zuoshi, kau meracuni seluruh keluarga. Membunuh suamimu dengan tenggelam, kejahatan besar. Diadili 100 tahun di neraka pencabut lidah. 100 tahun di neraka es. 100 tahun di neraka pengulitan. Hamba tidak terima, hamba tidak bersalah. Suamiku minum setiap hari. Dia kalah judi, lalu dia menggantung diriku di balok dan memukuli saya. Ibu mertua marah karena aku tak bisa lahirkan anak laki. Setiap hari aku dihina. Meski kau diperlakukan tak adil, meracuni mertua itu durhaka. Menenggelamkan suami sendiri itu khianat. Aku tidak bunuh mereka. Bangsat itu. Ketahuan selingkuh di luar, habis minum langsung memukuliku. Di perutku ada janin, baru 2 bulan. Semuanya bangsat. Dia sudah berusaha sekuat tenaga. Kenapa masih mati? Tenang. Aku dipukuli sampai pingsan. Saat ku buka mata, sudah berlutut di istana ini. Tapi di buku Yin Yang tertulis jelas, kau mati setelah dia. Tidak mungkin. Meski aku benci mereka setengah mati, aku tak akan membunuh mereka. Ini putrimu yang mengaku di pengadilan dunia. Masih mau membela diri? Tidak mungkin. Nuan-nuan tak akan berbuat begitu. Putrimu melihat langsung kau racuni bubur. Bunuh orang tua Feng, lalu menenggelamkan suamimu yang mabuk. Begini rupanya. Begini rupanya. Aku mengaku, semua ini perbuatanku. Nuan-nuan, ini hal terakhir yang bisa ibu lakukan untukmu. Feng Zuoshi meracuni seluruh keluarganya, menenggelamkan suaminya sendiri. Kejahatannya sangat besar. Harus dihukum neraka pencabut lidah selama 100 tahun. Neraka es selama 100 tahun. Neraka pengulitan selama 100 tahun. Kasus ini seharusnya sudah selesai. Kalau bukan karena kamu ikut campur mengadili ulang kasus ini. Hingga terungkap bahwa itu perbuatan putrinya, aku takkan dipecat. Takkan mengalami cibiran dan penghinaan. Sebagai seorang hakim, bagaimana bisa tidak membedakan benar dan salah? Shohei bawa Feng Zuoshi dan Nuan-nuan ke atas. Kenapa mereka masih di alam baka? Bukannya sudah lama bereinkarnasi? Hakim Cui, lama tidak bertemu, Anda masih sombong seperti dulu. Ibu dihukum oleh Anda secara salah di neraka pencabut lidah selama bertahun-tahun. Jiwanya sudah rusak, tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana kau tahu Cui Yu salah menghukum saat itu? Setelah kematian Feng Zuoshi, di daerah itu muncul hantu wanita penuh dendam. Itu Nuan-nuan. Kalau bukan karena kau menyalahkan Feng Zuoshi, buku Yin Yang juga takkan salah. Aku ingin menyelamatkan nyawaku. Menggunakan dokumen kematian ibu yang mereka palsukan. Kematian keluarga Feng semua kusalahkan pada ibu. Tapi aku menyesal. Tapi kau setelah tahu kebenarannya masih memalsukan dokumen, mempertahankan hukuman awal, membiarkan ibu menanggung dosaku, masih mendorong Kun ke sungai kematian, ingin aku lenyap begitu saja. Jika bukan karena Raja Neraka menyelamatkan Kun, takkan ada seorang pun yang berdiri di sini menghadapi Mur. Aku tidak salah, Hian. Segalanya fana. Semua penderitaan adalah dukar. Hakim memutuskan, bukan hanya hukum yang berlaku, tetapi juga perasaan manusia. Tidak karena hakim harus setia pada hukuman. Kamu terlalu lunak, Zhang Ziwen.
tidak pantas menjadi Raja Neraka. Jika tanpa perasaan hanya hukum dalam pandanganmu, Ben, bagaimana bisa memutuskan kasus ini, Zen? Dia membunuh ayahnya untuk membalaskan kematian ibunya, Anne. Bukankah hukuman harus disesuaikan dengan tindakan? Dia dibunuh oleh suaminya, Hans. Setelah mati, masih menggantikan dosa putrinya, apalagi kesalahannya. Hukum dunia saat hidupnya tak pernah menyelamatkan mereka. Setelah mati masih harus terluka lagi oleh hukum Murn. Saya memutuskan semuanya, Len, berdasarkan hukum langit dan bumi. Setelah mereka meninggalan sebagai hakim, Len lebih teliti memeriksa kasus ketidakadilan semasa hidupnya, membiarkan dendam terbalaskan dan kebencian terbayarkan. Dengan begitu, nerakawan bisa mengurangi beberapa hantu dendam dan hantu jahat, kan? Alam bakar memang butuh perubahan. Dan orang yang mengubah LN Takdir tragis mereka, bukankah seharusnya kita yang mengubahnya, memberikan hasil baik untuk kehidupan masa depan mereka? Aku salahin. Aku tidak salahin. Aku tidak salahin. Jangan bergerak. Hasil saya dipecat takkan berubah. Hasil saya menjadi hantu jahat juga takkan berubah. Jiang Ziwen, kau tampak sangat peduli pada Mengpo baru ini. Apa kau gila? Cui Yu, berhentilah. Saya pasang penghalang. Kau takkan lolos. Kalau begitu, mohon Raja Neraka sendiri buka penghalangnya. Jika tidak, akan kurasakan kehilangan orang penting seperti apa. Kau terus bilang, saya orang penting baginya. Apa buktinya? Kau bukan hanya salah memutus perkara, tapi tak bisa baca orang. Saya dan dia rekan kerja ratusan tahun. Tentu saya paham. Baginya, kau sangat istimewa. Mana ada yang percaya? Kalau saya mudah dikendalikanmu, bagaimana bisa di alam baka? Mengpo saya tak pernah butuh perlindungan siapapun. Kira begini bisa mengurung saya. Kira begini bisa mengurung saya. Cui Yu, kau tak percaya hati manusia? Maka mata kau dibutakan aturan. Karena itu salah putus. Hati manusia rumit. Tak sebanding aturan baku. Jika terjadi lagi, siapa bisa jamin tak salah putus? Sederhana saja. Di bawah hakim, dirikan sebuah badan pengawas. Awasi terus. Untuk kasus meragukan, tunda putusannya. Setelah diperiksa jelas, bukankah selesai? Hal sesederhana ini. Kenapa tak pernah terpikir? Ternyata benar dia. Ini semua karena kalian terlalu kompetitif. Bos yang tidak bisa memimpin karyawan hanya bisa bekerja sampai mati. Hanya dengan memaksimalkan kemampuan bawahan, barulah bisa mencapai alur kerja vertikal, mengurangi kesalahan, mengejar tanggung jawab langsung. Sia-sia aku memikirkan ratusan tahun. Ternyata begitu mudah untuk menyelesaikan. Xiao Yu kabur. Jangan bilang Raja Neraka, bahkan aku mulai menyukai Mengpo kecil ini. Jimat pengumpulan hantu. Aku ingin reinkarnasi. Tidak seperti Mengpo kecil, temani aku bersama-sama. Aku ingin reinkarnasi. Tidak seperti Mengpo kecil, temani aku bersama-sama. Dia menginginkan 200.000 jiwa di alam baka mati bersama Xiao Yu. Cari kesempatan buat dia minum sup Mengpo spesial. Bukankah kamu ingin reinkarnasi? Bagaimana bisa reinkarnasi tanpa minum sup Mengpo? Lepaskan aku dulu. Aku tidak mau minum sup Mengpo. Kamu sebenarnya tidak ingin reinkarnasi. Datang ke jembatan reinkarnasi ada tujuan apa? Tak heran Jiang Ziwen menyukaimu. Dia bahkan tidak pernah mengakuinya secara langsung. Kamu selalu menjodoh-jodohkan? Apa menariknya? Jika dia tidak menyukaimu, kenapa dia setuju terikat denganmu oleh benang merah, hidup mati ini? Apa itu benang merah hidup mati? Ini kan mainan buatan Yuan-Yuan sembarangan. Masa ia benar-benar ada gunanya? Jangan harap bisa menjodoh-jodohkan. Batas jarak Jiang Ziwen seharusnya di sekitar sini. Karena kau tak suka dia, lebih baik tunggu aku hari ini, kuambil alih alam baka. Kau jadi ratu neraka.
Ratu Neraka, aku malah lebih cepat. Dengan Jiang Ziwen di sini, kau bisa ambil alih alam baka? Kenapa tidak bisa? Bahkan semangkuk sup pun tak berani minum, masih berkhayal. Jadi Raja Neraka apa? Di sup mengpomu, kau taruh rumput bebas khawatir. Di sup Mengpo asli, tidak ada rumput bebas khawatir. Tapi Xiao Yuer memperbaiki sup Mengpo, ada banyak rumput bebas khawatir. Ternyata kau takut pada rumput bebas khawatir. Jiang siapa untuk disiram? Bos, aku datang. Aku meremehkanmu. Seorang mengpo kecil bisa mengendalikan Han Ba. Atas nama Raja Neraka, aku hukum kau masuk neraka abadi disiksa 100 tahun. Setelah dosa terbasmi, kembali bekerja di badan pengawas di bawah Hakim Jiang Ziwen. Kau tahu? Keputusanmu ini cukup membuat administrasi alam baka mencatat kesalahanmu. Penghargaan tahunan yang paling kau pedulikan tak akan kau dapatkan. Bos, aku berhasil menyiramnya. Tunggu aku stabilkan situasi. Jiang Ziwen luka parah. Tak mampu urus alam baka, posisi Raja Neraka pasti jadi milikku. Penghargaan tahunan gelar kosong ini sudah tak berguna bagiku. Tinggal 5 hari lagi, sampai aku turun jabatan. Hanya menghukumnya karena neraka. Abadin terlalu murah untuknya. Seharusnya tunggu dia pergi ke badan pengawasan, baru menyapu toilet selama 300 tahun in Hempens. Sayang sekali, Chen. Aku tak bisa menunggu sampai keluar penjarahan ini. Ini Chen. Xiao Bai dan Xiao Heijun melindungi Situ Yun. Cui Yuen, aku akan membantumu. Tidak kena. Jangan mendekat Han. Di tubuhku ada informasi pemusnahan jiwa. Selagi belum Nen menghancurkan sungai kematian. Cepat bunuh aku. Geng Jiang Ziwen sebaiknya lenyap bersamaan, dukung bawahan Kun untuk naik jabatan. Dari 4 hantu melarikan diri Nen, sampai kamu ingin datang ke alam bakar menggantikan Kuzen. Apakah ada yang mengendalikan? Jiwa mantan Hakim Lin meledak Lin. Cukup melukai Jiang Ziwen parahuan. Siapa Gin Yain. Orang itu masih di alam bakar. Jiang Ziwen. Tak ada waktu lagi Gen. Mengpo kecilan. Menarik juga Jen. Jangan jadi Gen orang kesepian selamanya. Jiang Ziwen. Situ Yun, jangan keluar Hen. Ternyata ciuman itu Han bukan mimpi Gen. Jiang Ziwen. Jiang Ziwen. Jiang Ziwen keluarlah Wen. Mungkin saja Yang Mulia Raja Neraka Ren sudah gugur Jin. Jangan bicara sembarangan. Yang Mulia sangat hebat, Ren. Dia pasti baik-baik saja. Mungkin saja. Dia baru saja meledak dan jatuh ke sungai kematian. Tak menjelaskan apapun dan ingin menghilang begitu saja. Tidak mungkin. Kamu tidak boleh pergi, Ken. Meskipun kita masuk ke sungai kematian, akan dikoyak arwah penasaran tak bisa naik ke darat, Chen. Situ Yu. Yang Mulia Raja Neraka, kalau tahu kau begitu peduli padanya, dia bisa tenang meninggal. Siapa yang peduli padanya? Penguasa alam baka tak punya hak untuk tenang. belum mati, masih bisa diselamatkan. Tak disangka Xiao Yu begitu dalam cintanya padaku berani lompat ke sungai kematian. Benar.
Aku takut Yang Mulia Raja Neraka meninggalkan urusan besar di alam baka. Begitu banyak masalah disuruh aku bereskan. Bagus sekali. Dia masih hidup. Bencana bertahan ribuan tahun. Aku tahu bos tak bertanggung jawab tak akan mati begitu saja. Marahmu reda? Sudah reda, bantu hentikan pendarahanku. Yang Mulia, Xiaobai, cepat periksa lukanya. perlu segera jahit lukanya untuk hentikan pendarahan. Tapi luka pada rohnya perlu. Yang Mulia memperbaikinya sendiri. Ada orang di alam baka yang ingin merebut kekuasaan Xiaobai. Xiaohei tetap di alam baka. Jaga ketertiban di sini. Biarkan Xiaoyu mengantarku ke kantor pengelolaan alam baka. Aku masih hidup, jangan beritahu siapa-siapa. Emam. Aku akan menjahit lukamu dulu. Cepat sedikit, Xiaobai. Aku akan berjaga. Melihat saja sudah sakit. Rumput bebas khawatir bisa membius jiwa agar tak merasakan rasa sakit. Tak apa, luka kecil begini tak sakit. Hanya dengan rasa sakit, aku bisa mengingat kejahatan orang yang merencanakan dari belakang. Upaya seperti itu menyeret para hantu di alam baka untuk menjadi batu loncatan bagi promosinya sendiri, tak layak menjadi Raja Neraka. Sudahlah, Yang Mulia Hakim, ayo ikut aku mencari Mengpo. Dia melihat Raja Neraka jatuh ke sungai kematian dan bersikeras ingin mencarinya. Xiaohei, kami sudah mencari di mana-mana. Tidak ada jejak keduanya sama sekali. Si Tuyu begitu setia pada Raja Neraka. Benar-benar cinta yang mendalam. Siapa bilang tidak? Mengpo dan Raja Neraka selalu dekat secara pribadi. Aku pernah melihat mereka berdua tidur di satu ranjang. Hubungan mereka, Kamu juga lihat sendiri. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keduanya berbaring di satu ranjang. Mengpo ini dia terlalu terobsesi. Ini bunuh diri karena cinta. Jika Raja Neraka dan Mengpo benar-benar jatuh ke sungai kematian, harus segera dilaporkan ke badan pengawas untuk mengirim tim penyelamat. biarkan aku yang melaporkan hal ini. Hantu-hantu menjadi gelisah. Mohon hantu hitam dan putih pergi sendiri ke Gunung Neraka untuk menenangkan keadaan. Tolong. Ada sesuatu yang mencurigakan pada Hakim. Bibirnya yang hangat menyapu bulu matanya yang bergetar, berbisik pelan. Jika akhir sudah ditakdirkan, maka kematian pun tak bisa memisahkan kita. Kenapa terlihat begitu compang-camping? Ada masalah di alam baka? Syukurlah. Alam baka baik-baik saja. Alam baka memang tak apa-apa. Tapi Raja Jiang sudah sekarat. Jangan bersikap tidak sopan pada Dewi Hotu. Luka di tubuhku ini, mohon bantuan Dewi Hotu. Jiang Ziwen, kau bawa gadis kecil ini untuk mengerjai aku? Wen, lukamu ini melukai jiwamu. Ratusan tahun yang lalu, untuk menangkap Cui Yu, kau sudah merusak separuh. Sekarang, kau tidak akan tahan lama lagi. Dia membalikkan badan dan menduduki Lin Yuan, lalu membuka jubahnya. Aku bisa menyelamatkanmu. Asal kita berdua bersatu. Di novel-novel ada cara penyelamatan. Pasti masih ada cara lain untuk memperbaiki jiwanya. Jangan menyusahkan Dewi Hotu. Benang merah hidup mati dari pasangan bermusuhan. Kalian berdua sudah terikat benang merah hidup mati. Untuk memperbaiki jiwa yang rusak, hanya bisa menarik sekali.
Raja Neraka sekarang dan Raja Neraka penerus bersatu. Lebih seru dari novel. Aku belum setuju. Jangan khawatir. Aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Kemana? Rumahku. Kalau aku pulang, apa akan berpengaruh pada orang tuaku? Kau lupa? Hari ini tanggal 4 Juli. Gerbang neraka terbuka. Semua arwah bisa pulang menjenguk keluarga. Jangan. Di dalamnya penuh dengan hal-hal yang tak boleh dilihat. Tanganmu kok iseng banget. Ternyata takut ketahuan soal ini ya. Wah, pintu Xiaoyu kok terbuka? Apa dia pulang menengok kita? Ayah, ibu, Masih muda, kenapa sudah? Jangan khawatir. Mungkin dia sekarang hidupnya baik-baik saja. Mungkin sedang makan kue. sejak aku kerja, sudah setahun setengah tak bertemu mereka. Kenapa? Aku hanya sibuk kerja, tak pernah terpikir untuk menemui mereka. Aduh, aku seperti melihat Xiaoyu. Astaga, Xiaoyuku kelihatan lebih gemuk. Bagus, bagus. Bisa seperti ini juga? Hak istimewa Raja Neraka. Melihat keluarga yang telah meninggal 3 detik. Mungkin ini satu-satunya keuntungannya ya. Mana ada bawahan berani pakai baju atasan untuk mengelap ingus? Maaf, tadinya mau kutahan. Bukannya roh masih bisa tahan beberapa hari. Kau tadi yang kau gunakan tadi, pada rohmu ada pengaruh kan? Aku istirahat sebentar. Dunia nyata membahayakanmu. Kembali saja. Selamat pagi. Siapa yang kau sapa? Terima kasih. Tak kusangka rohku sudah pulih sebagian besar. Sial. Raja Neraka baru adalah Situ Yu. Tinggal 3 hari terakhir.
Aku hanya ingin bertanya lewat pikiran pada Dewi Hotu tentang luka Jiang Ziwen kok jadi terkirim jauh begini. Tampaknya kamu sudah memperoleh sebagian kekuatan Raja Neraka. Bagus, bagus, bagus. Kalian hebat. Suka menguping ya. Terima kasih Dewi Hotu atas petunjuknya. Alam baka masih ada masalah internal yang perlu diselesaikan. Kami tidak akan mengganggu. Sudah menemukan dalang di balik ini. Ini dari hakim dokumen resmi yang baru dikirim. Katanya Raja Neraka dan Meng Po kabur bersama Alam Baka tak bisa sehari tanpa pemimpin. Xiao Hei juga baru saja mengirim kabar bahwa hakim sedang mempersiapkan laporan pelantikan. Apalagi yang ditunggu? Kembali ke Alam Baka. Tidak sia-sia aku merencanakan ini selama 100 tahun. Memancing 4 hantu jahat besar. Membuat Jiang Ziwen menghilang. Raja Neraka biasa hanya bertugas selama 300 tahun lalu akan meletakkan jabatan. Hanya dia Jiang Ziwen yang menduduki posisi Raja Neraka ini membuatku tak punya harapan untuk maju. Apakah posisi pangeran ini nyaman diduduki? Yang mulia Raja Neraka, Anda sudah kembali. Aku mengira Anda dan Meng Po Kabur bersama. tidak, bukan begitu. Bukan maksudku seperti itu. Aku dan Xiao Yu memang saling mencintai. Jadi aku berencana meletakkan jabatan. Adapun posisi Raja Neraka, 3 hari lagi akan diumumkan posisi Raja Neraka baru penerus. Raja Neraka akan dipromosikan dari pegawai yang ada. 3 hari lagi akan diumumkan posisi Raja Neraka baru penerus. Raja Neraka akan dipromosikan dari pegawai yang ada. Sepertinya badan pengawas telah menerima laporan saya, Jiang Ziwen. Aku akan cari alasan untuk lengser. Raja Neraka berikutnya, sudah pasti aku. Itu, lebih baik aku tidak ganggu. Bawahan mohon pamit. Kau lagi-lagi berencana apa? Lengser, beneran atau palsu? Biar dia benar-benar hancur, tepat saat dia paling berjaya. Hantam dia sekeras-kerasnya. Tapi soal lengser, itu memang benar. Xiao Yuer, aturkan aku upacara pengunduran diri. Kau serius? Kalau menurutmu, kalau aku tidak jadi Raja Neraka, aku bisa ngapain? Serius. 3 hari lagi Alam Baka tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku juga tak ada hubungan denganmu. Jiang Ziwen, kalau kau pergi, kau harus batalkan kontrak kerjaku. Biar aku reinkarnasi. Tenang dulu. Bagaimana kalau Raja Neraka berikutnya lembut dan imut? Seharusnya dari dulu tahu, kau ini orang yang suka memanfaatkan orang, tuan tanah kejam. Seharusnya aku tidak menolongmu. Hari ini, aku lengserkan jabatan. Raja Neraka yang baru adalah Hakim, selamat-selamat. Jangan panggil hakim, panggil Raja Neraka. Belum diumumkan. Si Tuyu. Dialah Raja Neraka yang baru. Dia akan memimpin kalian membentuk badan pengawas, melakukan reformasi Alam Baka. Jiang Ziwen, jangan bercanda. Apa ini jebakanmu? Apa ini jebakanmu? Bukan bercanda. Penunjukan Raja Neraka dari Badan Pengelola Alam Baka langsung diperintahkan. Kenapa harus dia? Aku sudah membantumu ratusan tahun, tapi ternyata kalah oleh gadis kuning itu. Hanya karena kamu untuk kepentingan pribadi melepaskan hantu jahat, menuduh Meng Po sebelumnya menghasut Cui Yu meledakkan Alam Baka. Tetap saja tidak seharusnya dia wanita yang mengandalkan tidur dengan atasan untuk naik jabatan. Jadi apa Raja Neraka? Kenapa wanita tidak bisa jadi Raja Neraka? Kamu hanya ingin naik jabatan, tak pernah melakukan pekerjaan nyata. Bahkan berencana membunuh Raja Neraka untuk merebut posisi. Apa kalian semua buta? Lagi pula, siapa yang mau menerima tempat kotor ini? Semua, karena kamu
pergi ke 18 lapis neraka. Segera tanpa menunda, ambil kembali benda ini dari tubuhku. Sertifikasi dari langit tidak bisa dikembalikan. Kenapa aku Awalnya aku juga ragu seseorang sepertimu yang malas dan ceroboh. Kenapa dipilih? Namun dalam setiap tugas, aku menemukan kamu lembut, cerdas, berani, bisa memimpin reformasi di alam baka. siapa yang kamu maksud aku? Lagi pula di tubuhmu ada semacam kekuatan yang menyatukan orang. Mungkin ini alasan badan pengelola memilihmu. Setelah kamu pensiun, mau kemana? Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu sendirian di alam baka? Mau tidak menandatangani kontrak lagi? Kau jadi raja neraka. Aku jadi suaminya. Sekalian kerja gratis. Tenang saja. Pasti dapat makan dan tempat tinggal. Tolak 996. Sekarang kuumumkan. Mulai hari ini, hapus kerja sepanjang hari. Tolak sistem 996. Siapa yang bilang? Jangan pacaran dengan atasan? Aku yang bilang. Tapi aku atasan. Kamu bawahan.